Selamat pagi Ibu, kami dari SMP Negeri 49 Jakarta. Saya Nicole dan ini Saya Anabel Gunawan. izin Bu Rina, kita mau mewawancarai Ibu nih sebagai pengelola perpustakaan Erpetra Mustika untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia kami. Boleh ya Bu ya? Kira-kira apa nih yang mau kita wawancarai dari tugas pelajaran bahasa Indonesia? Jadi nanti kita akan menanyakan Ibu terkait eh, gimana sih kontribusi Ibu selama di perpustakaan ini, lalu gimana cara meningkatkan minat baca atau literasi di lingkungan sekitar. Pertanyaannya bisa dimulai. Baik Ibu, langsung saja ke pertanyaan pertama. Jadi apa motivasi Ibu untuk mengelola atau mengabdikan diri di taman baca atau perpustakaan ini? Baik, ini saya pinjem ya. Tadi motivasinya jadi pengelola taman baca atau di sini sih kalau di Erpetra bilangnya perpustakaan Erpetranya, karena pada dasarnya setiap Erpetra itu memiliki perpustakaannya, sudah include gitu kan. Kalau saya untuk di perpustakaan Erpetra Mustika memang istilahnya bukan pendampingan pembaca, tapi saya lebih arah misalnya kita belajar kerja kelompok tuh tentang pelajaran atau masalah PR matematika, yang dimana salah satunya saya bisa mengajarkan gitu dari SD sampai SMP. Kemudian juga di Erpetra Mustika ini bukan perpustakaan ya, tapi kalau untuk literasinya sendiri, minatnya literasi itu kan menulis dan membaca. Nah, kita nih ada yang namanya forum anak Erpetra Mustika, yang dimana di bawah Kelurahan Keramat Jati itu tuh berkegiatan juga tentang literasi, tapi tidak hanya membaca gitu ya. Minatnya itu salah satunya yaitu tadi kerja kelompok, terus bikin mading pernah ada, saya lupa tahun berapa, ada fotonya juga, ada kegiatannya seperti itu salah satunya kalau untuk pribadi saya. Baik Ibu, lanjut ke pertanyaan kedua. Izin bertanya, bagaimana cara Taman Baca Erpetra ini menarik minat masyarakat, khususnya anak-anak, agar gemar membaca? Kalau caranya untuk anak-anak gemar membaca sebenarnya bukan dari Erpetranya ya, tapi dari diri kitanya sendiri. Maksudnya dari minat anaknya itu, anaknya minat nggak sih? Terus kedua dari lingkungan keluarganya, karena membaca tuh habit atau kebiasaan. Kayak kita makan, kalau kita dididik sama orang tua nggak biasa makan nasi, ya nggak akan makan nasi gitu kan. Nah, kalau misalnya hal yang terdasar atau hal yang sebenarnya mudah dilakukan dan pernah saya lakukan, cuman jarang-jarang, itu membaca nyaring, yaitu kita kumpulin anak-anak 5 orang gitu atau 10 orang, kemudian kita duduk, itu bisa di luar perpustakaan atau di dalam perpustakaan tergantung situasi dan kondisinya. Terus kita nih sekalian memberikan informasi kayak misalkan tentang bahayanya gempa bumi, itu tuh apa sih yang harus kita istilahnya kita lakukan untuk terhindar dari gempa bumi. Nah, itu kan ada bacaan-bacaan seperti itu tuh. Selain kita membaca nyaring, kita juga memberikan informasi. Sebenarnya anak-anak tuh minat bacanya istilahnya kayak minat kepengen. Nah, itu tuh anak-anak ya itu, dia nafsu dulu dalam dirinya, dia pengen. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Ibu. Lalu apa sih Ibu selama Ibu menjadi pengelola di sini, apa sih kayak tantangan terbesarnya? Tadi kan pertanyaannya apa sih tantangan terbesarnya jadi pengelola? Nih pengelolaan dalam keperpustakaan atau pengelolaan semua kayak pengelola Erpetra Mustikanya? Dalam mengelola perpustakaannya saja. Oke, baik. Kalau saya utarakan pengelolaan dalam perpustakaan, memang perpustakaan kami termasuknya kecil ya, nggak besar ya. Cuman di sini istilahnya di ruangan ini
Alhamdulillah banyak manfaatnya karena kita juga ada papan tulis. Di sini juga kalau seandainya mau kerja kelompok bisa bawa alat tulis sendiri dan apa sih istilahnya bisa bareng-bareng diskusi. Kemudian itu kalau dukanya kalau udah jam bukanya perpustakaan apalagi berbarengan di waktu sore hari anak-anak main nih futsal nih kan silih berganti nih anak-anak nih biasanya anak-anak kecil mulu nanti anak-anak gedenya keluar maksudnya main ke lapangan anak-anak kecilnya melipir nih nah mereka masuk deh di perpustakaan tapi tidak membaca lebih ngadem ada AC ada kipas gitu sih maksudnya setidaknya ngadem pun tidak apa-apa tapi memang kalau ada manfaatnya sedikit kayak setidaknya dia ngeliat gitu nggak ngeliat juga gitu tapi kalau nanti misalnya diomelin nggak baca ya baru ngambil bukunya ngasal abis itu diberantakin jadi nggak ada benar-benar manfaatnya banget gitu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Izin lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah ada kegiatan selain membaca buku yang dilakukan di TBM ini? Pertanyaan yang tadi juga udah dijawab di awal ya istilahnya di sini kan ada forum anak terus tadi buat diskusi juga terus juga buat istilahnya kalau nggak ngerti pelajaran bisa sharing ke kakak pengelolanya ke semua kakak pengelolanya 6 kakak pengelolanya dan bener ini bermanfaat banget ya Petra Mustika karena kita kalangan anak usia dini ya nggak dini sih pokoknya kalangan anak-anak lah anak SD gitu ini siang selalu dari Senin sampai Jumat untuk tempat pengajian. Jadi sangat amat positif. Kan ada belajar bahasa Arab kan belajar dong. Gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Bu. Eh, jadi apa harapan Ibu untuk perkembangan literasi di perpustakaan ini untuk kedepannya? Mungkin ya namanya juga harapan. Kalau harapan saya sih kalau bisa dari istilahnya sudinnya atau dari perpustakaannya sebenarnya jangan kebanyakan buku fisiknya tapi kalau bisa misalkan satu tablet tapi yang khusus baca atau enggak ada kayak nih kita ada gambar nih tapi disenterin nanti bisa dimensi atau gimana di situ bisa cerita istilahnya itu aja sebenarnya itu menurut saya udah hal yang nggak usah banyak-banyak satu-satu aja berarti kan ada dua nih istilahnya dua wadah gitu ya itu aja itu pasti anak-anak juga terutama anak juga pertama masuk dulu ke dalam mereka menikmati melihat akhirnya kan tertarik akhirnya minat dan dia melihat buku fisik oh itu ular ada gambar ular deh tadi di sini gitu kurang lebih sih. Terima kasih Bu sudah mau meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan wawancara kita. Semoga RPetra ini makin berkembang ya Bu.